Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam selawase buat sahabat-sahabatku GNS, sahabat-sahabatku Wanita Indigo Channel, dan sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra dan Nusantara dimanapun kalian berada. Sahabat-sahabat, kali ini saya sedang berada di Candi Borobudur. Ya, nanti kita akan podcast bertanya sedikit dengan Mas Dika terkait sejarahnya Candi Borobudur ya sahabat-sahabat. Karena sayang sekali nih kita nggak bisa naik ke atas karena lagi ditutup candinya, jadi kita cuma bisa di bawah ya sahabat-sahabat. Nah ini, Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua sahabat Anita Indigo. Ya. Saya saat ini bersama Mbak Anita ada di Candi Borobudur ya Mbak Anita. Ya. Lokasinya di Magelang, Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi Candi Borobudur ini Mbak Anita, ini bukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi beda. ini di Magelang. Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang. Terus candi ini bisa dilihat ya Mbak, ini zaman waktu masa kejayaan agama Buddha itu udah dari 800 Masehi Mbak Anita. Udah kurang lebih 100 tahun lebih ya. Lebih 2000, hampir 2000 tahun ya jadinya, 1000 tahun lebih, 800 Masehi. Itu Mbak, ini dibangun waktu itu agama Buddha, waktu di sini Hindu dan Buddha jaya-jayanya. Lalu di sini ada beberapa relief Mbak Anita, itu kan ada kan di samping temboknya, bisa lihat sahabat-sahabat Anita Indigo. Nah ini kalau ke patung Sina itu memang benar kalau ada apa katanya pas orang pacaran itu kalau deket situ putus gitu loh mitosnya Kak. Ya mitosnya kan seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi di tengah sana itu sahabat bisa lihat ada 2 singa. Jadi kalau misalnya kita masuk ke situ kita nggak boleh ngomong kasar. Nah, gitu, nggak boleh ngomong kasar Mbak Anita. Kasar, terus katanya nanti didatengin di lewat mimpi biasanya. Jadi kita harus hati-hati dalam bicara. Terus kalau pacaran juga putus ya mitosnya ya. Iya, kalau pacaran putus mitosnya. Makanya saya penasaran jauh-jauh dari Jakarta datang ke Magelang. Mau lihat. Nah ini untuk danaunya itu kan dulu kalau menurut sejarah itu ada danaunya. Iya, Danau Purba. Iya, Danau Danau Purba. Purba, betul. Terus kan nanti ada endapan gitu kan, terus jadi tanah, kemudian jadi daratan tinggi ya, dataran tinggi kayak gitu, terus bisa Berarti dibangun. udah dibangun ya, udah nggak ada ya. Iya, udah nggak ada Mbak, seperti itu. Nah ini kalau untuk candi sendiri ini kalau hari biasanya dibuka atau memang hanya bisa di pelataran candi Mas Dika? Kalau hari-hari biasa, bukan waktu liburan, ini bebas, jadi pengunjung bisa sampai naik ke atas juga. Oh boleh ya. Boleh Mbak Dita. Ini karena libur sahabat-sahabat, terus juga kan udah selesai PPKM ya, jadi padat banget, ini pengunjungnya penuh ya. Kita juga nggak bisa naik ke sana, mungkin pemerintah setempat tidak mau mengambil resiko karena bangunan candinya sudah terlalu tua, terus udah rapuh juga. Jadi kalau kita ke atas kan rawan ya sahabat-sahabat. Sedangkan ini pengunjungnya membludak nih sahabat-sahabat. Saya baru pertama kali kesini tapi udah nggak boleh naik sahabat-sahabat. Jadi sayang sekali gitu. Padahal sebenarnya saya kesini tuh pengen ke dalam, terus pengen ngeliat juga karena di sini tuh energi gaibnya itu tinggi, mistis kayak sahabat-sahabat. Mungkin kalau untuk sahabat-sahabat yang indigo atau punya mata batin, bisa dilihat sosok-sosok penjaga atau makhluk-makhluk yang ada di candi ini itu sahabat-sahabat. Di bawah aja udah merasakan energinya, apalagi naik ke atas. Makanya saya penasaran banget, sebenarnya saya mau masuk ke dalam cuma nggak bisa, ditutup candinya. Gitu. Nah kalau untuk Mas Dika sendiri nih, tahu nggak misteri apa lagi gitu yang sering terjadi di sini atau mitos-mitos apa? Kalau di sini biasanya kalau warga sekitar ya Mbak, biasanya di samping-samping sini seperti pembersih-pembersih yang mereka bersih-bersih candi itu sering mendengar suara-suara yang aneh seperti itu dari dalam candi itu, di atas candi kayak gitu. Mungkin dari mereka kan penasaran juga apakah itu dari patung-patung, karena di sini ada banyak patung ya, sekitar hampir 300-an lebih lah ada patung-patung di atas itu.
Jadi banyak warga sekitar tuh yang kadang dengar suara, kadang juga ada mitos itu sampai ke Candi Prambanan juga, seperti itu Mbak Nita, karena kan masih jadi satu kesatuan sama Candi Prambanan kan, meskipun ini Buddha di Candi Prambanan itu Hindu, tapi masih ada kaitan secara spiritual seperti itu ya Mbak Nita ya. Ini kalau untuk pembangunan candi sendiri sebenarnya ini tangannya manusia atau ada bantuan gaib? Kalau dari sejarahnya sih ini tangan manusia ya, tapi kan kita nggak tahu juga apakah ada bantuan dari situ, karena dari relief itu kan menjelaskan kehidupan ya Mbak, mereka pekerjanya ini kayak gitu, menjelaskan sejarah, jadi kita bisa tahu candi ini proses pembuatannya seperti apa, kehidupan waktu dulu itu masa purba di sini pada tahun itu 800 Masehi itu seperti apa, agama Buddha waktu itu di sini seperti apa, seperti itu Mbak. Dan di sini juga banyak patung-patung ya Mbak Nita, itu saya juga penasaran, kan ada itu seperti singa atau seperti gajah ya, itu kan itu ada sosok gajah. Oh, di Buddha sendiri tuh Ganesha, sosoknya Ganesha, ada gajah. Nah, terus ada juga sosok singa, di atas itu banyak seperti orang pertama. Nah, tapi kalau saya pribadi melihat ini sebenarnya kalau malam ini ya memang terjadi aktivitas, sahabat ya, aktivitas ya, bukan sama seperti kita ya, gaib itu juga beraktivitas, melakukan aktivitas. Dia kalau malam sering bolak-balik, sama pokoknya gaib itu seperti manusia lah, mereka melakukan aktivitas kalau malam. Terus di sini juga banyak penjaga-penjaga gaibnya, jadi mungkin kita nggak boleh kesini malam itu karena untuk mengantisipasi ada yang kesurupan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Memang di sini energi gaibnya cukup kuat sahabat-sahabat, karena bangunannya ini kuno, terus bersejarah dan banyak maknanya. Sebenarnya saya mau atas itu pengen tahu isinya, cuma ya karena nggak bisa jadi kita dibawa aja. Nah, terus apalagi nih Mas Tika, pernah nggak ada kejadian aneh apa gitu? Di sini ada mitos Mbak Anita, jadi ini kan bangunannya kan bulat ya, bulat besar. Nah terus ini kan mereka zaman dulu itu kan jamnya itu ini bisa dijadiin jam juga. Jadi ada nanti kalau misalnya udah waktu matahari terbenam itu nanti kelihatan nih, oh ini jam segini nih, jam segini tuh ada perputaran karena dia bulat bentuknya kayak jarum jam gitu. Itu jadi mitosnya di situ bisa jadi jam juga zaman dulu seperti itu. Jadi untuk perputaran waktu ya sahabat-sahabat. Iya, perputaran waktu juga kayak gitu. Terus ini kalau kemarin itu masa pandemi ini ditutup total atau gimana Mas? Waktu masa pandemi, waktu PPKM yang level 1 itu sempat ditutup ya, ditutup, lalu setelah itu dibuka kembali, namun pengunjung kan masih dalam pembatasan, jadi belum terlalu banyak seperti sekarang nih Mbak Nita. Sekarang udah dibuka tapi nggak bisa masuk ke dalam karena mungkin dari pihak Taman Wisata Candi TWC itu buat menjaga kelestarian dari candi ini karena pengunjung terlalu banyak Mbak Nita. Dan di sini juga sebenarnya ada mitosnya juga, nggak boleh buang sampah sembarangan, gitu, nggak boleh merokok, nggak boleh buang sampah. Yang mau berkunjung ke sini banyak berdoa, banyak berdoa, jangan kosong. Karena memang energi gaibnya cukup besar ya sahabat-sahabat. Ya itu aja sih, karena kita nggak bisa naik ya, dari tadi kita udah berjalan jauh dari bawah sampai ke atas, ternyata kita nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita di sini cuma ngobrol. Saya juga masih pengen, mungkin setelah live nanti saya pengen komunikasi sama yang gaibnya, karena saya mau tahu di sini juga banyak kerajaan-kerajaan Buddha. Nah itu mungkin saya mau komunikasi dengan yang gaibnya sahabat-sahabat, karena ini waktu masih siang jadi kurang tepat sahabat-sahabat ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk para subscriber, untuk para viewers Anita Indigo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya, bunyikan loncengnya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap tasbih, wajah sholawat.